kita melihat yang berikut adalah tentang diakon dan prodiakon. Sesuai dengan pertanyaan di awal, tentang prodiakon dan diakon, perbedaan dan kesamaannya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, tentang ini ada sebuah cerita lucu di awal penjelasan ini. Suatu ketika ada seorang prodiakon menghampiri seorang diakon yang baru ditabiskan, seorang frater yang baru tabis menjadi diakon. Dia mengatakan bahwa "Profesiat dan selamat ya diakon, sekarang kita sudah sama-sama diakon. Kamu diakon, saya pro diakon." Nah, itu cerita lucu, terjadi di sebuah tempat yang saya tidak mau sebutkan di mana. Tapi mari kita melihat tentang diakon sudah, sekarang tentang prodiakon dan apa samanya atau juga apa bedanya dengan seorang diakon. Kita sudah melihat ada diakon permanen dan ada diakon transisi. Nah, yang diakon permanen tadi itu sudah sangat umum di Amerika, ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu belum ada, belum terlalu populer seperti yang tadi saya katakan. Nah, yang di Indonesia yang kita kenal, yang sangat populer, yang sangat juga bagi saya pribadi sebagai imam sangat membantu pelayanan gereja, itu yang kita kenal dengan prodiakon. Jadi mereka bukan diakon permanen, itu dua istilah yang berbeda, ya. Nah, istilah prodiakon ini sebenarnya itu kalau kita mau memakai kata yang tepat untuk prodiakon adalah extraordinary minister of the Holy Communion. Jadi mereka adalah pelayan luar biasa dari pelayanan komuni kudus. Karena mereka biasa memberikan atau bertugas untuk membagikan komuni kudus kepada umat beriman, baik pada waktu misa atau pranekaristi, maupun juga mengantarkan kepada orang-orang sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing yang membutuhkan komuni. Nah, karena peran mereka sebenarnya lebih kepada membantu pastor, membantu imam, membagikan komuni, maka sebenarnya prodiakon tidak berhak untuk memberikan berkat kepada umat ataupun kepada anak-anak pada saat komuni. Itu yang sebenarnya. Tetapi balik lagi, dalam situasi kita di gereja-gereja yang besar yang tidak bisa dijangkau oleh satu orang imam, maka kadang-kadang kita melihat prodiakon juga memberikan berkat kepada orang yang tidak menerima komuni, juga kepada anak-anak kecil yang ikut dalam barisan umat yang hendak menerima komuni kudus. Nah, mengapa demikian? Karena kuasa memberikan berkat memang adalah Tuhan sendiri. Lebih tepatnya menyalurkan berkat dari Tuhan itu diberikan oleh uskup yang adalah penerus para rasul dan mereka yang telah mendapatkan penumpangan tangan oleh uskup. Jadi orang-orang yang tertabis, ya, imam, diakon, itu boleh dan itu diatur atau diizinkan oleh hukum gereja, hukum kanonik. Kalau yang punya KHK, kitab hukum kanonik, silakan melihat di kanon 1169 butir yang ketiga. Nah, di sana diatur dengan sangat baik tentang aturan-aturan yang saya sebutkan tadi. Jadi memang bahwa berkat itu diberikan oleh Tuhan dan disalurkan kepada umat, tetapi yang menyalurkan berkat itu memang ada aturannya. Orang-orang yang dipakai atau dikhususkan untuk menjadi saluran berkat itu sendiri. Nah, mungkin kita berpikir orang tua kan memberikan berkat kepada anak-anak. Ya, memang karena orang tua itu punya otoritas langsung diberikan oleh Tuhan untuk berhak memberkati atau memberikan berkat itu kepada anak-anak mereka. Kita katakan sebagai bangsa beri berkat kepada. Tapi juga kalau misalnya itu dilakukan oleh seorang yang lain, mungkin bisa prodiakon atau siapapun, saya kira tidak menjadi masalah karena itu juga memberikan berkat kepada sama saudara kita. Kita saling memberikan berkat yang kita terima dari Tuhan. Tetapi sekali lagi itu bukan berarti berkat yang sama dengan diberikan oleh seorang imam atau seorang tangan terurapi, tangan tertabis, uskup, imam maupun para diakon. Nah, ada sebuah pengecualian ketika kita mengatakan bahwa seorang semisalnya prodiakon, pembantu imam, bisa memberikan berkat kepada umat.
itu terjadi pada saat penerimaan Abu, ya, perayaan Hari Rabu Abu. Itu memang prodiakon diberi tugas khusus untuk memberikan abu, ya, ataupun objek sakramental lain, tapi saya bicara tentang abu lebih praktis, ya. Nah, abu itu diberikan kepada umat oleh prodiakon, dan tentu itu adalah objek sakramental yang sudah diberkati oleh imam, ya. Jadi beda, itu sarana yang sudah diberkati oleh imam diberikan oleh prodiakon kepada umat dalam perayaan Hari Rabu Abu. So, prodiakon bisa memberikan itu atau diizinkan untuk memberikan berkat berupa abu di dahi masing-masing umat saat perayaan itu berlangsung. Tetapi di luar itu, sekali lagi, berkat yang diberikan kepada umat, kepada anak-anak, itu hanya imam atau kaum tertabis. Nah, jadi teman-teman sahabat sekalian, kita sudah punya pemahaman yang benar tentang istilah tadi prodiakon. Itu mungkin lebih tepat adalah asisten pastoral atau asisten imam atau pelayan komuni taklazim, pelayan komuni luar biasa lah, kita kira itu istilah-istilah lain yang bisa kita pakai untuk menyebut supaya lebih liturgis, lebih khas Katolik, itu seperti itu. Nah, tugas dari para asisten pastoral tadi itu tidak hanya membantu membagi komuni pada saat misa, membantu imam memberikan komuni kepada umat, tapi juga mereka bertugas untuk memimpin ibadat-ibadat tertentu manakala tidak ada imam ataupun diakon. Jadi, ibadat di lingkungan, di stasi, pun pada hari Minggu, ibadat tanpa imam, itu bisa dilakukan oleh seorang prodiakon dalam ibadat hari Minggu atau ibadat hari raya sekalipun yang dimana tidak ada imam di sana. Silakan prodiakon itu punya tugas untuk memimpin ibadat itu. Nah, jadi supaya tidak membingungkan, jadi asisten pastoral atau yang kita sebut tadi dengan prodiakon itu, mereka bukan memimpin misa, tetapi mereka memimpin ibadat. Tidak ada kesalahpahaman di sini, ya. Mereka mengenakan jubah putih, lalu memimpin ibadah sabda, dan kadang-kadang itu disertakan dengan ibadat dengan komuni. Itu adalah tugas mereka, itu adalah wewenang mereka, seperti yang ditugaskan dari paroki ataupun dari keuskupan mereka. Nah, dengan demikian menjadi jelas di sini, ya, siapa itu prodiakon. Prodiakon adalah petugas ibadat kaum awam yang diangkat oleh uskup melalui surat keputusan atau surat tugas untuk tempat tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dan juga untuk tugas-tugas tertentu. Jelas, ya, prodiakon diangkat oleh uskup untuk melayani ibadat di wilayah tertentu, misalnya di paroki tertentu. Dan itu artinya prodiakon misalnya di paroki A tidak bisa bertugas di paroki B. Ya, demikian pun sebaliknya. Hanya di wilayah paroki atau tempat di mana dia ditugaskan dalam surat keputusan itu. Nah, jadi meskipun dalam keuskupan yang sama, seorang prodiakon tidak bisa dengan mengatakan saya prodiakon di paroki A, saya boleh dong membagikan komuni di paroki ini. Itu tidak bisa. Meskipun mau melakukan itu, perlu mendapatkan izin dari pastor paroki setempat. Nah, umumnya memang prodiakon ini diangkat untuk bertugas selama 3 tahun. Tapi jangka waktunya sampai kapan, apakah diperpanjang lagi atau tidak, itu semua tergantung kepada keputusan dari pihak keuskupan. Jadi keuskupan masing-masing bisa memutuskan sendiri terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Para sahabat yang terkasih, mempertegas atau memperjelas inti dari pembicaraan kita kali ini. Yang pertama tentang tugas-tugas seorang diakon, tadi sudah dijelaskan semua. Dan yang terakhir, inti atau kesimpulan daripada perbedaan antara diakon dan prodiakon antara lain: 1, seorang diakon ditabiskan, sementara seorang prodiakon itu dilantik. 2, diakon adalah klerus dan hierarki, sementara prodiakon adalah seorang awam. Yang ketiga, diakon menerima meterai tabisan tingkat terendah, sedangkan prodiakon tidak menerima meterai tabisan. Yang keempat, jabatan dari seorang diakon bersifat tetap,
Sedangkan prodiakon hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, yaitu 3 tahun misalnya. Yang kelima, diakon itu wilayah pelayanannya sangat luas. Sedangkan prodiakon wilayah pelayanannya hanya di wilayah paroki di mana dia berada. Dan yang keenam, yang terakhir, tugas-tugas seorang diakon itu lebih luas. Sedangkan tugas seorang prodiakon itu sesuai dengan penugasan dari uskup dan pastor paroki. Nah, para sahabat yang terkasih, itulah tadi 1-2 poin penting yang kita perlu ketahui bersama-sama tentang diakon permanen, tentang diakon transisi, dan juga tentang prodiakon, supaya pemahaman kita itu terarah ya, sesuai dengan aturan atau tata cara dalam gereja Katolik yang kita cintai bersama ini. Nah, semoga 1-2 penjelasan singkat ini membantu pemahaman kita agar lebih bijak, dan tapi juga tetap semangat di dalam melayani Tuhan dalam tugas dan perutusan kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Salam in corde matris dalam hati Maria. Tuhan memberkati. Shalom.